bersegera melaksanakan syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa." Quran Surat Al-Imran ayat 133. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ia ucapkan, "Kami mendengar dan kami patuh." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 51-52. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak pula perempuan mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain, tentu urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepadanya. Mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat." Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan." Quran Surat Taha ayat 123-126. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah beramal sebelum datang berbagai fitnah, laksana potongan malam yang gelap." Saat itu di pagi hari seseorang beriman, tetapi di sore harinya ia menjadi kafir. Di sore hari seorang beriman, tetapi di pagi harinya ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta dunia. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Sesungguhnya orang-orang yang bersegera menuju ampunan Allah dan surganya, serta bersegera melaksanakan berbagai amalan salih, mereka dapat dijumpai di masa Rasulullah SAW dan di masa-masa sesudahnya. Umat senantiasa memuliakan mereka yang bergegas menyambut perintah Tuhannya dan mengorbankan diri mereka semata-mata mencari ridho Allah. Di antaranya adalah di dalam hadis Jabir yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW pada perang Uhud, "Tahukah engkau bagaimana tempatku jika aku terbunuh?" Rasulullah SAW bersabda, "Engkau akan berada di surga." Mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut, maka laki-laki itu serta-merta melemparkan buah-buahan kurma yang ada di tangannya. Kemudian ia maju untuk berperang hingga terbunuh di medan perang.
Di dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama para sahabatnya hingga mendahului kaum musyrik sampai ke sumur Badar. Setelah itu kaum musyrik pun datang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdirilah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Anas bin Malik berkata, maka berkatalah Umair bin Al-Human Al-Ansyari, "Wahai Rasulullah, benarkah yang kau maksud itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Benar Umair." Berkata, "Ahem." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umair, "Wahai Umair, apa yang mendorongmu untuk berkata ahem?" Umair berkata, "Tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali aku ingin menjadi penghuninya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya engkau termaksud penghuninya, wahai Umair." Anas bin Malik berkata, kemudian Umair bin Human mengeluarkan beberapa kurma dari wadahnya dan ia pun memakannya. Kemudian berkata, "Jika aku hidup hingga aku memakan kurma-kurma ini, sesungguhnya itu adalah kehidupan yang lama sekali." Anas berkata, maka Umair pun melemparkan kurma yang di bawahnya, kemudian maju untuk memerangi kaum musyrik hingga terbunuh. Di dalam hadis Anas yang disepakati oleh Al-Bukhari Muslim, beliau berkata, "Pamanku yaitu Anas bin An-Nadar tidak ikut perang Badar." Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak ikut dalam peperangan pertama, di mana engkau memerangi kaum musyrik. Sungguh, jika Allah memperhatikan kepadaku peperangan melawan kaum musyrik, maka Allah pasti akan melihat apa yang aku akan lakukan." Anas berkata, maka ketika masa perang Uhud tiba, dan kaum muslimin pun telah siap, Anas bin Nadar berkata, "Ya Allah, aku meminta ampunan kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka, yakni para sahabat, dan aku membebaskan diri dari apa yang dilakukan oleh mereka, yakni kaum musyrik." Kemudian ia pun maju dan disambut, dihalangi supaya tidak cepat-cepat maju ke medan perang oleh Sa'ad bin Mu'adz. Maka Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak mampu menahan apa yang dilakukannya." Anas bin Malik berkata, maka kami menemukan lebih dari 80 bekas tebasan pedang, tusukan tombak dan panah. Kami menemukannya telah terbunuh. Ia mati dalam keadaan dicincang oleh kaum musyrik, hingga tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya karena mengenali ujung jarinya. Anas berkata, kami berpendapat atau mengira bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan di antara kaum mukmin ada orang-orang yang membenarkan janji mereka kepada Allah." Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Ini diturunkan untuk menjelaskan ihwal saidnya Anas bin Nadar dan orang-orang yang seperti dia. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Saru'ah, beliau berkata, "Suatu saat aku sholat asar di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membaca salam dan cepat-cepat berdiri, lalu melangkahi pundak orang-orang yang ada di majelis menuju ke bagian kamar istrinya. Maka orang-orang pun merasa kaget dengan bergegasnya Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamar istrinya menuju mereka. Nabi melihat para sahabat sepertinya merasa keheran-heranan karena bergegasnya beliau. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku bergegas dari salat karena aku ingat suatu lantakan emas yang masih tersimpan di rumah kami. Aku tidak suka jika barang itu menahanku, maka aku memerintahkan kepada istriku untuk membagi-bagikannya." Dalam riwayat Muslim yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku meninggalkan sebuah
lantakan emas dari zakat di rumahku dan aku tidak suka menahannya. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kaum muslim agar bersegera dan cepat-cepat melaksanakan perkara yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Barra, beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 tahun 17 bulan, dan beliau lebih menyukai untuk menghadap Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, sungguh aku telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke langit agar aku menghadapkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat menghadap ke Ka'bah. Pada saat itu ada seseorang laki-laki yang salat asar bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia keluar menuju kaum Ansar dan berkata, dirinya bersaksi bahwa ia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menghadap ke Ka'bah. Maka kaum Ansar pun mengubah arah kiblat mereka menghadap ke Ka'bah padahal mereka sedang ruku dalam salat asar. Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufah radhiyallahu an, beliau berkata, kami ditimpa kelaparan pada beberapa malam saat perang Khaybar. Dan kami menemukan keledai kampung, kemudian kami menyembelihnya. Maka ketika kuali telah mendidih, mendadak berteriak juru bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matikanlah kuali itu, dan kalian jangan makan daging keledai jinak itu sedikit pun. Abdullah berkata, kami pada saat itu mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan keledai jinak itu hanya karena belum dibagi 5 karena harta rampasan perang. Tetapi sahabat yang lain berkata, keledai jinak itu diharamkan secara mutlak. Kemudian aku berkata kepada Sa'id bin Jubair dan ia menjawab, keledai jinak itu diharamkan secara mutlak. Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, suatu hari aku memberi minum kepada Abu Talhah Al-Ansyari, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Ubay bin Ka'ab dari Fadhij, yaitu perasaan kurma. Kemudian ada seseorang yang datang. Ia berkata, sesungguhnya khamar telah diharamkan. Maka Abu Talha berkata, wahai Anas, berdirilah dan pecahkanlah kendi itu. Anas berkata, maka aku pun berdiri mengambil tempat penumbuk bibijian milik kami, lalu memukul kendi itu pada bagian bawahnya hingga pecahlah kendi itu. Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, telah sampai berita kepada kami ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya Al-Mumtahanah yang memerintahkan kaum muslim untuk mengembalikan kepada orang-orang musyrik apa yang mereka berikan kepada istri-istri mereka yang telah hijrah, dan Allah telah menentukan hukum kepada kaum muslim agar mereka tidak menahan tali perkawinan dengan wanita kafir. Bahwasanya Umar telah menceraikan 2 orang perempuan. Dari Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, semoga Allah merahmati kaum wanita yang hijrah pertama kali. Ketika Allah menurunkan firman-Nya, dan hendaklah mereka mengenakan kain kerudung mereka diulurkan ke kerah baju mereka. Quran Surat An-Nur ayat 31. Maka kaum wanita itu merobek kain sarung mereka untuk dijadikan kerudung dan menutup kepala mereka dengannya. Abu Daud telah mengeluarkan hadis dari Syafi'ah binti Syaibah dari Aisyah radhiyallahu an. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam menuturkan wanita Ansar, kemudian beliau memuji mereka dan berkata tentang mereka dengan baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata,
ketika diturunkan surat An-Nur ayat 31 tentang kewajiban memakai penutup kepala, kerudung, maka mereka mengambil kain sarungnya, kemudian merobeknya dan menjadikannya sebagai kain penutup kepala atau kerudung. Ibnu Ishaq berkata, Al-Ashi'at bin Qais telah mendatangi Rasulullah SAW bersama delegasi dari Bani Kindah. As-Suhri telah menceritakan kepadaku bahwa Al-Ashi'at bin Qais datang bersama 80 orang Bani Kindah yang berkendaraan. Kemudian mereka masuk menemui Rasulullah SAW. Di masjid beliau, mereka mengikat rambut mereka yang ikal dan memakai celana mata serta memakai jubah bagus yang dilapisi sutra. Ketika mereka masuk menemui Rasulullah SAW, beliau SAW berkata kepada mereka, "Apakah kalian sudah masuk Islam?" Mereka menjawab, "Benar." Rasulullah SAW berkata, "Kenapa sutra itu masih melekat di leher kalian?" As-Suhri berkata, maka mereka pun merobek-robek sutra tersebut dan melemparkannya. Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Abu Buraidah dari bapaknya. Beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk menikmati minuman di atas pasir, pada saat itu kami bertiga atau berempat. Kami memiliki kendi besar dan minuman khamar karena masih dihalalkan. Kemudian aku berdiri dan ingin menghampiri Rasulullah SAW. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau. Tiba-tiba turunlah ayat tentang keharaman khamar. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan judi, sampai akhir 2 ayat itu. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Maka aku pun datang kepada sahabat-sahabatku yang sedang minum khamar dan membacakan ayat tersebut kepada mereka sampai pada firman Allah. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dia perawi hadis berkata, sebagian di antara mereka minumannya masih berada di tangannya, sebagiannya telah diminum, dan sebagian lagi masih ada di wadahnya. Dia berkata, sedangkan gelas minuman yang ada di bawah bibir atas, seperti yang dilakukan oleh orang yang membekam gelasnya, masih menempel di bibirnya. Kemudian mereka menumpahkan khamar yang ada pada kendi besar. Mereka seraya berkata, "Ya Tuhan kami telah berhenti." Hamzalah bin Abi Amir radhiyallahu an, yang dimandikan oleh malaikat saat Sayyid di medan perang, telah mendengar seruan perang Sayyid dalam perang Uhud tersebut. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sahabat Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Maka katakanlah bagaimana kabar keluarganya." Maka aku pun, Ibnu Ishaq, bertanya kepada istrinya. Dia pada malam itu adalah pengantin baru. Istrinya berkata, ketika mendengar panggilan untuk berperang, suamiku keluar padahal dalam keadaan junub. Rasulullah SAW bersabda, begitulah ia telah dimandikan oleh malaikat. Ahmad telah mengeluarkan hadis dari Abu Rafi bin Khadij. Beliau berkata, kami pada masa Nabi membajak tanah, kemudian menyewakannya dengan mendapatkan bagi hasil sepertiga atau seperempatnya dan makanan tertentu. Pada suatu hari datanglah kepada kami salah seorang pamanku. Ia berkata, Rasulullah SAW telah melarang sesuatu perkara yang dulu telah memberikan manfaat duniawi bagi kita, tapi taat kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih bermanfaat bagi kita. Beliau telah melarang kita membajak tanah, kemudian menyewakannya dengan imbalan sepertiga atau seperempat dan makanan tertentu. Rasulullah SAW memerintahkan pemilik tanah agar mengolahnya atau menanaminya sendiri. Beliau tidak menyukai penyewaan tanah dan yang selain itu.